Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Kalau kemarin hari Minggu Bapak Ibu kita sudah ditantang untuk melihat ke dalam diri kita apakah kita semua telah menjadi domba-domba yang baik. Maka saat ini melalui teks Alkitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24 kita akan dituntun untuk merenungkan bagaimana semestinya kita hidup, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar menjadi domba yang baik. Mari kita fokuskan pada ayat 16, Bapak Ibu. Dikatakan di sana, dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, apa yang Anda bayangkan setelah membaca teks ini tadi? Kristus telah menyerahkan nyawanya dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Apakah itu berarti kita harus berkorban seperti Yesus? Kita diminta menghidupi jalan sengsara kemudian disalibkan seperti Yesus. Apakah itu maksudnya? Tentu tidak bisa kita terjemahkan seperti itu Bapak Ibu. Melalui teks yang tadi kita baca bersama ayat 16, sebetulnya Tuhan sedang ingin menyampaikan sebuah pesan penting tentang kasih yang semestinya menjadi gaya hidup kita, gaya hidup orang percaya. Oleh karena itu ayat 16, kalau kita perhatikan, diawali dengan sebuah frase, dengan inilah kita mengenal kasih. Ada sebuah pesan tersirat yang ingin disampaikan lewat situ. Bahwa pertama-tama kita harus mengenal kasih, mengerti kasih itu apa. Sehingga kemudian kita bisa melakukan kasih di kehidupan kita. Ya. Maksudnya adalah bahwa kita hanya bisa mengerti arti kasih ketika kita melihat karya Kristus. Gitu ya. Setelah kita melihat karya Kristus, kita wajib melakukan itu. Karena Kristus menyerahkan nyawa, kita pun wajib menyerahkan nyawa. Kira-kira itu yang dimaksudkan. Tapi Bapak Ibu, tolong jangan hanya kita lihat peristiwa sengsara dan kematian Yesus saja. Penyerahan nyawa yang dimaksudkan di teks itu adalah sebetulnya tentang penyerahan diri sepenuh-penuhnya. Dan itu yang Yesus lakukan selama di dunia. Yesus menyerahkan seluruh kehidupannya. Kalau Bapak Ibu ingat, misalnya coba kita melihat dulu ke belakang peristiwa Natal. Yesus hadir dalam rupa bayi manusia. Ia hadir dalam rupa manusia, hidup bersama dengan manusia. Yang kita tahu manusia itu berdosa. Ia merengkuh mereka yang berdosa, mengampuni mereka, menjamah orang yang terpinggirkan, mengasihi semuanya. Hingga ia rela mati demi orang yang dikasihinya. Itulah arti menyerahkan nyawa bagi Kristus. Menyerahkan nyawa itu bukan tentang peristiwa sengsara dan kematian Yesus saja, tapi tentang penyerahan diri sepenuh-penuhnya. Itu yang ia lakukan. Baik. Nah, lalu apa yang dikatakan di ayat 16 tadi? Lanjutkan di situ ya. Kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Setelah kita mengerti arti penyerahan nyawa yang Kristus lakukan, maka saat ini kita wajib, di situ ditulis, menyerahkan nyawa kita sama seperti Kristus. Karena hanya dengan cara itulah kita mengerti, tapi juga sedang berupaya melakukan kasih. Mengerti tentang kasih saja tidak cukup bagi orang percaya. Kita perlu berupaya melakukannya. Sehingga kehidupan kita ini adalah kehidupan yang
penuh kasih, melakukan kasih, mewujudkan kasih. Ya. Nah pertanyaannya, lantas menyerahkan nyawa atau menyerahkan hidup kita bagi saudara-saudara itu bagaimana caranya Kak Leo? Caranya, mari kita lihat ya ayat 18. Caranya adalah di situ ditulis melakukan perbuatan kasih di dalam kebenaran. Ya. Menyerahkan perbuatan, melakukan perbuatan kasih di dalam kebenaran. Itulah cara kita menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup kita. Menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita adalah sebuah upaya untuk melakukan perbuatan kasih. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan ini banyak sekali caranya. Jangan coba-coba kita membatasi perbuatan kasih kita cuma di lingkungan gereja misalnya. Jangan juga kita batasi tindakan kasih kita hanya kepada mereka yang seiman dengan kita. Kalau coba kita ingat, Yesus tidak pernah membatasi tindakan kasih-Nya. Ia mengasihi siapapun. Yesus hadir kepada mereka yang tidak hanya orang Yahudi. Bahkan kepada mereka yang saat itu dicap pendosa, Yesus hadir di sana. Dan kita pun semestinya demikian. Kita menerapkan tindakan kasih, melakukan perbuatan kasih, dimanapun kapan. Tapi ingat Bapak Ibu, menjadi domba yang baik adalah sebuah proses kehidupan. Itu berarti menjadi domba yang baik adalah sebuah ikhtiar, sebuah upaya yang secara sadar kita kerjakan pelan, perlahan. Dan menjadi domba yang baik adalah sebuah komitmen untuk mau menyerahkan nyawa kita, mau berupaya melakukan perbuatan baik kepada siapapun, dimanapun kita berada, sampai nanti, sampai akhir kehidupan kita. Bapak Ibu, menyerahkan nyawa bukan sebuah pilihan bagi kita. Ini adalah sebuah kewajiban bagi kita orang-orang percaya. Seperti yang dikatakan di ayat 23-24, kita diminta tidak hanya untuk percaya kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal, tapi juga belajar untuk melakukan cinta kasih yang sudah Ia teladankan di dalam kehidupan kita. Maukah kita melakukannya?